Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara beriklan di Google Ads agar winning ya, agar menghasilkan sesuatu yang keuntungan dari iklan Google Ads ya. Dan untuk teman-teman yang merasa saat ini iklan Google Ads selalu boncos gitu kan, saran saya tonton aja video ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti selesai nonton video ini bisa mendapatkan iklan yang winning. Seperti apa videonya? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, ya jadi iklan Google Ads ini ya bahkan ada yang mengatakan judi ya. Saya heran juga dengan ada orang yang WA saya, Mas Didik, berarti iklan Google Ads ini judi dong. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa, kita menebak-nebak ya. Kemudian keuntungan kita berapa dari Google Ads? Enggak dong. Google Ads itu terukur ya. Kita melakukan riset dulu ya. Kita melakukan mana kata kunci yang kira-kira menghasilkan konversi yang baik dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau bahas itulah ya. Saya tentu bahwasannya Google Ads itu judi, tentu itu hal yang tidak benar ya teman-teman. Hari ini kita akan coba bahas tentang Google Ads agar winning ya, agar teman-teman bisa mendapatkan nikmatnya beriklan di Google Ads ya, atau enaknya beriklan di Google Ads ya. Yang pertama teman-teman harus pahami dulu tentang mindset Google Ads ini. Saya pengen tekankan mindset Google Ads ini agar teman-teman paham gitu kan. Mindset Google Ads ini adalah kita beriklan sama orang yang sudah berniat beli. Ya, kita beriklan sama orang yang sudah ada niat beli, sudah ada niat untuk beli. Contoh misalnya mereka mengetik kata kunci jasa tambal ban 24 jam. Kalau orang sudah mengetik kata kunci jasa tambal ban 24 jam, berarti mereka sudah ada niat untuk menggunakan jasa kita. Itu harus dipahami dulu. Ya, berarti siap-siaplah kalau ada yang WA. Berarti closing rate-nya pasti tinggi. Ya, asal teman-teman memberikan ya pelayanan yang baik, ya, memberikan jawaban yang baik ketika kalau sudah menghasilkan leads atau konversi yang baik. Ya, kalau sudah masuk ke WA jawab dengan baik. Oke ya. Itu yang pertama yang harus teman-teman pahami. Jadi kita beriklan sama orang yang sudah niat beli. Nah, itu pahami. Ya, karena kita mainnya di penelusuran teman-teman sekalian. Berbeda dengan kita beriklan dengan Facebook Ads ya, IG Ads, Facebook Ads, IG Ads itu kita menawarkan produk sama orang yang belum ada niat beli. Makanya rekomendasi ya, apa namanya? Kita menawarkan sama orang yang lagi nyekrol Facebook, kita menawarkan sama orang yang nyekrol Instagram. Berbeda dengan Google Ads. Google Ads orang sendiri yang mencari. Nah, itu harus dipahami. Orang mencari ya hasil dari apa yang mereka inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Google Ads ini banyak kata kunci yang mau kita masukkan teman-teman. Maka riset adalah penentu semuanya. Maka ketika teman-teman melakukan riset yang paling baik teman-teman bisa menggunakan beberapa tools ya. Saya menyarankan teman-teman menggunakan tools namanya ahref.com. Ahref.com ini langganannya sekitar 2,5 juta ya kalau yang standarnya. Kalau yang paling tinggi itu sekitar 4,5 jutaan per bulan. Tapi dari ahref.com teman-teman akan tahu kata kunci ini apakah kata kunci informasi, question, transaksional. Ya, kata kunci ini apakah melahirkan konversi yang baik, kata kunci ini CPC-nya berapa, CPE-nya berapa. Itu di Ahref itu dikasih tahu teman-teman sekalian. Ya, di Ahref itu nanti teman-teman akan tahu mana kata kunci transaksional ya. Jadi kata kunci transaksional ini yang kira-kira yang akan kita mainkan. Oke, yang kedua riset ya. Kalau yang gratis ada nggak sih Mas? Jadi ada. Google Ads juga memberikan fasilitas riset kata kunci gratis. Di namanya itu Google Keyword Planner. Ya, teman-teman nanti masuk di alat ya perencanaan, kemudian masuk di situ namanya Keyword Planner, masukkan aja kata kuncinya, masukkan websitenya, nanti dia akan memberikan turunan-turunan kata kunci yang bisa teman-teman ambil. Keyword Planner itu teman-teman bisa dapatkan kata kunci turunan-turunannya, ya volume-volume pencariannya, trennya per 3 bulan, per tahunan, kemudian teman-teman nanti dapat kompetisinya dan sebagainya. Itu bagus Google Keyword Planner ya, emang produknya Google gitu kan. Boleh teman-teman menggunakan itu ya. Itu dari riset dulu. Yang kedua, penggolongan kata kunci itu saran saya adalah fokuslah di kata kunci emang melahirkan transaksional. Kalau emang produknya adalah produk jasa, saran saya mainnya adalah produk jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat. Ini adalah kata kunci transaksional produk jasa. Kalau teman-teman adalah emang buka privat, ya udah privat, kursus. Nah, main dua kata kunci ini. Kalau teman-teman adalah seorang konsultan, ya udah konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman memang bukanya adalah produk jasa. Nah, jasa itu adalah produk produk jasa melahirkan konversi yang baik. Kalau produknya fisik gimana Mas Didik? Nah, saya tidak menyarankan main jual teman-teman. Kalau emang main jual boleh asal marginnya tebal. Kalau enggak saya tidak menyarankan. Ya, saya tidak menyarankan. Kalau teman-teman mau mainlah B2B. Ya, B2B itu produsen, pabrik, distributor, supplier, toko,
ya, grosir. Nah, teman-teman main di sana, yaitu melahirkan konversi yang baik. Nah, itu. Kalau nggak seperti itu ya kita akan menganggap Google Ads kita nggak winning, kita nggak mendapatkan lezatnya main Google Ads itu. Maka orang-orang yang main B2B dia akan merasakan lezatnya main Google Ads. Tapi orang yang nggak main B2B, main jual margin tipis, dia akan menganggap Google Ads itu zolim gitu. Gitu kan? Itu yang saya tidak suka teman-teman sekalian. Oke? Ya, makanya main Google Ads itu dengan budget 100.000 per hari, kalau bisa margin itu 300.000 ke atas, itu jauh lebih baik. Ya, 100.000 ke atas, 100.000 itu pun bagi saya itu minim, termasuk minim untuk main di Google Ads. Tapi kalau 300.000 ke atas, apalagi sampai 1 juta ke atas, itu bagus main Google Ads teman-teman sekalian. Ya, jual umroh berarti masuk dong Mas Didi, masuk. Umroh itu kan teman-teman kalau dapat jamaah bisa dapat 2 juta, 1 juta, itu bagus tuh. Teman-teman bisa main di sana. Udah keberapa kita? Yang ketiga atau keempat tadi? Yang keempat lah, yang kelima ya sekarang ya. Yang kelima adalah teman-teman setting Google Ads itu yang benar ya. Kalaupun kata kuncinya sudah bagus ya, tapi kalau settingnya pun salah, itu yang bermasalah. Nah, setting Google Ads itu mulai dari konversi tracking Google Ads ya teman-teman. Bagaimana harus memahami bagaimana kita men-tracking konversi Google Ads. Jadi kalau bisa tracking konversi Google Ads ya sudah aktif, sudah bagus, nah teman-teman baru bisa melakukan setting iklan Google Ads ya, campaign-nya. Oke. Nah, baik, kita setting campaign-nya itu seperti apa Mas Didik? Setting campaign-nya teman-teman bisa masukkan. Satu campaign saya memaksimalkan 20 sampai 30 kata kunci. Artinya kalau kita memiliki 150 kata kunci, teman-teman bisa membayangkan berarti ada 5 campaign yang harus teman-teman bangun. Satu campaign misalnya 50.000, berarti 5 campaign 250.000 per hari yang harus teman-teman keluarkan. Tapi iklannya bekerja dengan baik tuh, ada 150 keyword dan turunan-turunannya, gitu kan? Nah, sehingga dari 250.000 cara ngitungnya, nah kita masuk yang ketujuh ya. Cara menghitungnya adalah teman-teman coba tes iklan tersebut ya selama 1 bulan. Selama 1 bulan, teman-teman harus hitung secara manual juga konversi yang masuk berapa, leads WA real yang masuk berapa, kemudian keuntungan teman-teman sekalian berapa. Ya, misalnya 250.000 per bulan. Ya, berarti per hari ya, berarti per bulan itu sekitar 7,5 juta. Nah, dari 7,5 juta itu teman-teman berapa yang didapatkan dari iklan selama 1 bulan? Ya, jadi harus fair. Misalnya iklannya, aduh alhamdulillah Mas, selama 1 bulan saya dapat omset 300 juta, omset 200 juta. Nah, margin berapa? Margin kita 30% Mas, berarti 60 juta. Ya, berarti profit 60 juta. Tinggal dikurangi biaya iklan, 60 juta dikurangi 7,5 juta, berarti winning dong. Nah, seperti itu. Kalau sudah winning, nah teman-teman kembali ke mindset iklan Google Ads. Mindset iklan Google Ads itu adalah sebaik-baik iklan adalah iklan yang dapat membiayai dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kalau iklan tersebut sudah melebihi dari biaya diri dia sendiri, iklankan lagi, jangan berhenti. Itu yang kadang orang ketika dia sudah mendapatkan keuntungan, dia berhenti iklan. Alhamdulillah, habis itu dia keluar kota, keluar negeri, menikmati keuntungan dari iklan Google Ads tersebut. Nah, saran saya jangan begitu. Iklan biarkan jalan lagi. Karena marketing is the closing, berhenti marketing, berhentilah closing. Oke, itu saran saya. Dan teman-teman mudah-mudahan yang nonton video ini mendapatkan lezatnya ya beriklan di Google Ads ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Yang mau bertanya langsung aja bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.